Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dewito. Desain ilustrasi PCP keciluk yang sangat sederhana. Ini bisa dibuat menggunakan dural, kuningan maupun bekas sok motor. Karena memang desain aslinya tidak banyak menggunakan drat dan rata-rata menggunakan baut pengikat. Kita lihat ilustrasi bagian utama daripada kejeluk PCP. Hand poppernya, kemudian loading dan barel yang menjadi satu. Ini bagian-bagian utamanya. Nah, nanti akan kita tunjukkan desain atau ukuran realnya. Kita lihat cara kerjanya, ilustrasinya sebagai berikut. Kalau ini ibaratkan sebuah unit, ini dibuka, kemudian diisi udara mendorong valve ini masuk. Nah, ini menjadi merah, tekanan tinggi. Nah, dalam posisi ini sudah ada tekanan tinggi. Nah, kemudian kita tarik grandelnya ya. Setelah kita grendel tarik, ini si hammer ikut tertarik. Nah, di sini ada 4 tingkatan power gitu ya. Atau kita isi dengan menggunakan limis. Setelah itu baru kita tutup. Nah, berarti sudah siap, ready ini. Nah, tinggal kita mengoperasikannya. Kita tarik. Nah, itulah kira-kira ilustrasi gambaran cara kerja dari PCP keciluk. Selanjutnya kita lihat satu persatu bagaimana cara membuat ini. Yang pertama adalah kita harus membuat tabung pipa. Ini bisa menggunakan kuningan. Ini gambarnya OD25 dural, maupun bisa juga menggunakan bekas sok motor ya. Nih ukurannya sudah jelas semuanya. Kita lihat ini sangat minim sekali untuk menggunakan drat, tapi rata-rata menggunakan sambungan baut. Artinya kalau kita tidak keterbatasan alat, itu masih bisa. Kita lihat di sini secara umum seperti ini bentuknya. Kalau ibaratnya ini sebuah pipa, yang paling sulit memang hanya di sini aja nih. Ini dicoak. Ini bisa menggunakan gerinda potong atau gerinda mesin atas bawah. Ukurannya udah ada, ini 50 mili, jadi semua satuan mili ya. Ini 73. Di bawahnya nanti ini modelnya disolder, ada dudukan untuk pengait itu, dan ini lubang untuk tutupnya nanti 5 mili, 35, dan ini ada 2 lubang sebagai pengikat valve hammernya nanti. Kemudian di sini ada lagi dudukan trigger, karena ini nanti extension ya, modelnya bubuk, dan yang ini adalah untuk pegangan popor. Jadi bentuknya seperti ini bisa menggunakan OD25 dan ID aslinya 211 ya. Kita lihat yang sebelah kiri seperti ini ya bentuknya. Ini juga tanpa ulir, ini cukup dibor. Nah, ini ada 10 ukurannya mili, ini 25. OD-nya 21, ID-nya 21, OD-nya 25. Nah, cuman saran saya ini belakangan aja, setelah kita membuat tutup depannya nanti baru dibor bersamaan, nah, supaya pas. Ini kira-kira untuk desain tabung pipanya seperti ini bisa di screenshot. Nah, kemudian baru kita membuat selanjutnya, itu adalah yang pertama loadingnya. Nah, loadingnya ini berbentuk pipih kotak dengan panjang 120 meter. Ini dikasih cowakan memanjang dan panjang totalnya 190. Ini cukup panjang, dan ini ada 10 mili nanti untuk cok barel ya. Nah, kemudian barelnya ini panjangnya 530, OD 13. Nah, seperti ini. Nah, ini coknya nanti 30. Nah, coknya ini nantilah yang masuk ke sini. Kalau aslinya ini tidak menggunakan baut, tapi ini di patri ini software. Nah,
selanjutnya kita buat grendelnya. Untuk grendel loadingnya ini panjang, ini ukurannya 8 mili, nanti menyesuaikan dengan yang ada di sini ya. Ini sangat panjang, ini ada putaran pengait. Nah, ini pengait. Ini nanti yang fungsi nanti menarik hammer. Ketika ditarik mundur, hammer akan tertarik di sini. Kemudian ini ada tingkatan. Nah, ini 6 mili dan yang di sini sekitar 2,5 mili. Nah, ini ada sealnya. Ini sealnya saya lihat menggunakan teflon biasa. Nah, ini ukurannya udah ada semuanya. Nah, yang di sini nanti caranya dibor aja. Karena yang aslinya itu dibor terus kemudian dipantek menggunakan pin ya. Cuman pinnya ini harus kuat ini. Sahabat Dewi toh. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kita membuat untuk tutup depannya. Seperti ini tutup depannya, front covernya. Ini dari kuningan. Cuman ini ada tingkatan. Nah, ini nanti ada lubangnya dibuat untuk mini coupler. Nah, ini bornya. Nah, yang tadi ukurannya sesuai dengan rumahnya ya. Tapi ini bisa dibor belakangan. Nah, ini panjang, cukup segini aja. Nah, yang di sini ini dibuat groove. Kemudian valve-nya seperti ini teflon, ini sama. Jadi ini juga menggunakan ini fillingnya, pengisiannya. Ada per. Pernya itu agak tirus karena ini mengikuti diameter tabung dalamnya, dan ada ring sebagai penahan nantinya. Nah, inilah o-ring sealnya. Sealnya itu bisa membeli yang asli, sesuai standarnya. Nah, kalau kita ingin melakukan improvement, ini bisa saja nggak dipakai. Nah, kita buat di sini cowakan untuk menggunakan o-ring, itu bisa juga. Jadi karena ini desain aslinya seperti itu, nah, dipasang di sini gitu. Nah, kemudian untuk membuat hammer valve-nya belakang sama seperti ini konstruksinya. Ini lubang yang untuk pengikat ke tabung setelah masuk. Nah, ini adalah lubang transfer udara. Nah, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini sama dengan yang ini, ukurannya sama persis. Kalau valve sealnya itu bisa dibeli. Nah, kemudian ini valve-nya, untuk hammernya, fairingnya. Nah, kemudian ini panjang sekali ini, springnya dan ringnya. Ini cukup panjang ya, hampir 50 mili. Cukup panjang, 50 mili. Nah, kemudian sealnya tinggal pasang di sini. Nah, seperti itu. Sealnya seperti itu. Ukuran lubangnya di sini 2,5. Ini idenya 21. Usahakan ini toleransinya minus 0,1 atau 0,2. Ukuran sudah ada semuanya ya. Kemudian kita buat yang lainnya adalah untuk hammernya. Hammernya itu seperti ini diameter pertama. Nah, ini 2 tingkat. Nah, bagian sini ini dipotong sehingga bentuknya dari samping seperti ini. Nah, ini saya lihat tujuannya di situ. Nanti larinya ke grendelnya ini, pengikat grendel. Hammer ini dibor, diulir. Nah, ini salah satu yang ada ulirnya. Ini menggunakan baut, dipotong miring, masuk. Nah, ukurannya udah ada 8 mili. Di sini 28 mili. Total panjangnya hammer 35 mili. Nah, baru kemudian kita buat cover bagian belakang penutup untuk yang tabungnya tadi. Ini semuanya bisa menggunakan kuningan. Ini sudah ada ukurannya. Nah, bor ini bisa belakangan juga nggak apa-apa, bersamaan dengan waktu ketika assembling. Ini 15. Ini semuanya bisa menggunakan kuningan, dural gitu. Tapi kalau ini nggak bisa. Ini harus pakai apa? Nggak bisa pakai shock motor karena ini bentuknya round bar ya, bukan hollow. Kalau hollow bar yang tadi bisa. Itulah kira-kira yang perlu disiapkan. Dan yang terakhir yang perlu disiapkan adalah untuk share-nya sama extension ini. Di sini ada share-nya atau triggernya, kemudian ada bagian pengait nanti yang untuk menentukan jumlah powernya, tingkatannya, dan satu lagi di sini ada linknya. Ini menghubungkan antara yang belakang dan depan. Ini menggunakan link dengan cara dibaut. Ini agak kendor aja, jangan kenceng-kenceng.
Ini bisa menggunakan plat tipis atau mungkin bekas kawat, elektrode atau apa. Nah, dipukul ujungnya, kemudian setelah dipukul baru dibor, sama aja. Ini juga semuanya saya lihat bekasnya kawat, ini kawat ditekuk baru dipikir rata. Ini juga kawat ditekuk seperti ini, dipukul di sini jepit. Nah, setelah ini ujungnya dibor untuk pinnya ya sahabat ya. Kemudian baru di sini adalah hammernya. Nah, seperti ini nanti terkait di sini. Ini kita bisa berapa tingkat? Ini ada 5 tingkatan. Nah, bagaimana cara kerjanya? Untuk yang seperti ini seperti ini. Kalau kita tarik, ini akan lari. Begitu kita tarik mundur, ini grendel ini mengikuti karena ini bentuknya miring. Itu mau power 1, power 2 sampai 5 bisa. Itulah yang perlu dipersiapkan untuk PCB kecil. Selanjutnya baru kita lihat bagaimana cara merakitnya. Yang pertama, pipanya tadi yang sudah kita buat, sudah kita bentuk. Nah, ini nggak usah dulu, belakangan. Baru kemudian valve-valve yang tadi sudah kita buatkan. Nah, ini dipasang sini. Kemudian valve pengisian pernya, nah, kemudian udah jadi. Nah, ini baru kemudian kita pasang satu lagi sih, sorry, untuk hammernya ini sama pasang. Kemudian valve asnya, valve hammernya pasang, spring. Nah, seperti itu, jadi udah jadi. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana caranya memasang ke dalam tabung ini? Nah, ini kita pasang dulu. Nah, ini agak press fit, ditekan. Ini agak keras. Ini jangan dibor, usahakan. Karena ini hanya untuk bar ini aja. Baru kita pasang yang belakang. Nah, ini gambar ilustrasinya kita pendekin ya. Ini harusnya ini panjang. Baru dipasang bagian depannya. Nah, setelah masang ke sini, nah baru sahabat ini bisa dibor berbarengan untuk dibuat pengikat. Nah, andaikan ini menggunakan sekop, ini juga lebih mudah pengerjaannya, sekop bekas motor. Kemudian yang belakang pasang masuk ke sini sama. Nah, ukuran yang tadi ini sudah sesuai dengan yang sebelumnya. Nah, baru ini kita tutup. Nah, kemudian pasang hammernya di sini. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian pasang pernya, hammer, baru pasang tutupnya. Nah, itulah kira-kira. Baru di sini bisa dibor berbarengan menggunakan baut M4 saya lihat. Nah, ini udah jadi. Jadi untuk tabung sistemnya semuanya udah jadi. Nah, selanjutnya assemble-nya adalah seperti ini. Untuk unit loading dan barelnya kita pasang di sini. Nah, ini kalau yang aslinya transfernya ini o-ring, pakai o-ring. Nah, kemudian baru dipasang untuk extension sernya dan pengaitnya. Baru kemudian dipasang hand grip covernya. Nah, kira-kira seperti itu. Kelihatannya sangat mudah ya teman-teman. Nah, inilah kira-kira caranya. Jadi, kemudian kita lihat setelah jadi ilustrasinya seperti ini. Biasa diisi dulu. Tekanannya ini bisa sampai 2500 bar. 2500 PSI. Nah, ini udah penuh. Nah, kita tarik grendelnya untuk diisi. Nah, ini ketarik nih. Ujung yang tadi ketarik. Ini ke pornya, ini bisa tambah lagi nih 1, 2, 3 gitu. Baru diisi mimisnya. Setelah isi mimisnya, nah, kita udah siap untuk dioperasikan setelah ditutup. Nah, kita operasikan. Nah, seperti itulah kira-kira. Sekali lagi, nah, kita isi. Coba tutupnya tadi penuh. Setelah penuh ya, kita tarik grendelnya, hammernya terbawa mundur, diisi peluru.
diisi, ini dimasukkan, sudah siap posisinya untuk dioperasikan. Baru kita tarik menggunakan ini. Nah, itulah sahabat, cara yang paling simpel untuk ilustrasi atau desain dari PCB Gejluk. Teman-teman mungkin bisa membuatnya, karena ini bahannya minim penggunaan ulir, rata-rata menggunakan baut, saya yakin bisa. Demikian, terima kasih.